Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr bersumpah pada ayat yang kedua, walayalin ashr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi malam yang 10. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya walayalin ashr, demi malam yang 10, yaitu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini menunjukkan bahwasanya 10 hari terakhir adalah hari-hari yang spesial. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. 10 hari terakhir di bulan Ramadan bukan saja istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ibunda Aisyah menjelaskan tentang kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid ma la yajtahidu fi ghairiha. Kata Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kesungguhannya itu tidak didapatkan di hari-hari yang lain. Ini menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengistimewakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Ibunda Aisyah menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah intensitas ibadah, menambah kuantitas ibadah, menambah kualitas ibadah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah di dalam hadis yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya karena beliau ingin fokus beribadah. Ini cara yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nabi hidupkan dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam ketaatan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berzikir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan
senantiasa membiasakan melaksanakan ibadah i'tikaf. Bahkan di dalam sebuah riwayat dijelaskan sampai-sampai Nabi SAW beriktikaf selama sebulan penuh dalam rangka menggapai suatu malam yang dinamakan malam qadar. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlah. Dan Nabi SAW membangunkan keluarganya. Inilah penting bagi kepala keluarga, bagaimana dia mengajak anggota keluarganya untuk beribadah, melakukan ketaatan bersama-sama. Karena sejatinya kita dianjurkan bukan saja menjadi pribadi yang saleh, tetapi juga menjadi pribadi yang muslih. Kita mensalihkan diri kita, kemudian kita mensalihkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan 3 tip ini yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dalam rangka menggapai malam qadar. Apa itu malam qadar? Yaitu adalah malam kemuliaan, malam yang penuh keistimewaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Qadar bahwasanya malam qadar itu adalah malam khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang pertama, malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita beribadah di malam qadar, maka pahalanya sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Sekitar 83 tahun 4 bulan. Seandainya seorang hamba dia bertasbih di malam qadar, maka tasbihnya itu menyamai tasbihnya selama 83 tahun 4 bulan. Atau dia melakukan ibadah sunnah di malam itu, maka sama pahalanya ya melaksanakan salat sunnah atau ibadah sunnah selama 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang kedua, malam tersebut adalah malam di mana para malaikat turun dari langit. Mereka mendoakan orang-orang yang beriman dan mereka memenuhi bumi. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah bebatuan yang ada di permukaan bumi. Ini betapa para malaikat betul-betul mengistimewakan malam tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong untuk turun dari langit kemudian mendoakan orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keselamatan yang akan diterima oleh orang-orang yang mendapatkan malam qadar sampai terbit fajar. Inilah di antara kemuliaan dan keistimewaan malam qadar yang tentunya kita tunggu-tunggu kehadirannya. Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah, pada malam berapa malam qadar itu ada? Mayoritas ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW yang namanya malam qadar itu datang pada malam-malam ganjil. Sebagaimana hadis Nabi SAW, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashar. Carilah malam qadar itu di malam ganjil. Berarti di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau malam 29. Kalau kita ingin mendapatkan malam qadar, carilah di malam-malam ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan pada malam berapa. Ya, disinilah Allah ingin melihat dan menguji hambanya. Mana di antara hambanya yang betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya malam qadar itu pada malam tertentu, maka orang akan beribadah di malam itu saja. Kemudian mereka tidak beribadah di malam
yang lainnya. Maka inilah hikmah yang luar biasa yang tentunya bisa kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keberadaan malam qadar. Yang jelas para ulama menjelaskan bahwasanya malam qadar itu berpindah ya dari malam-malam ganjil tersebut. Bisa jadi tahun kemarin malam 21, tahun sekarang 23 atau 25 dan seterusnya. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara penting yang perlu kita ketahui tentang malam qadar, dan kemudian apa saja tips yang tentunya bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan malam qadar, malam yang mulia, malam yang tentunya kita damba-dambakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mendapatkan malam qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.